Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau menyertai kami melalui Roh-Mu yang kudus panjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Menjelang istirahat malam, kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengar. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan malam kita dari firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan malam ini dari ayat 13b dan 14b. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka yang berjubah putih. Pada saat-saat wisuda sarjana atau pasca sarjana, pasti sangat menyenangkan, di mana tampak wajah ceria, baik bagi orang tua yang sudah bersusah payah membiayai anaknya, apalagi tentu bagi wisudawan. Dari sejak pagi hari, wisudawan sudah merasa ada kebanggaan tersendiri memakai jubah dan topi sarjananya yang berwarna hitam. Benar, begitu ceria ketika dipanggil nama dan maju ke depan pimpinan perguruan. Usai acara akan banyak jepretan foto oleh fotografer profesional dan juga amatiran. Selesai makan di rumah saudara-saudara, kembali lagi mengenakan jubah karena mau foto juga dengan ponakan, bahkan dengan tetangga. Pokoknya senang dan bangga karena sudah menyelesaikan perjuangan dan kini mencapai tujuan. Saudara-saudara, sahabat renungan Shalom, orang Kristen pun dijanjikan oleh Tuhan akan mengenakan jubah putih dan mahkota atau topi kemenangan kelak di surga, tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Semua orang beriman akan bersukacita melayani Tuhan siang dan malam, tidak akan menderita lapar dan dahaga, tidak ditimpa terik dan hujan, tidak ada lagi air mata, yang ada hanya sukacita. Jubah itu saudara-saudara, sebagaimana dilihat dan didengar Yohanes yang sedang mengalami penderitaan, yaitu penghambatan, penganiayaan, pengasingan, adalah orang yang tadinya di dunia ini juga mengalami kesusahan besar. Memang tidak disebutkan bentuk kesusahan besar yang mereka alami itu, tetapi yang pasti saudara-saudara, kini mereka telah diberi jubah, bukan hitam seperti jubah sarjana, melainkan jubah putih, pertanda suci dan yang telah dibersihkan. Dicuci bukan dengan air,
atau dry clean, melainkan oleh cairan yang unik dan istimewa yang tidak ternilai secara material. Cairan yang telah memandikan setiap orang percaya dan cairan yang diterima oleh orang percaya untuk menyatukan dirinya dengan pemilik cairan itu, yaitu saudara-saudara pasti tahu, darah anak domba atau darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, janji tentang jubah putih ini bukan dari orang yang biasa yang kadang mau berdusta, melainkan dari Tuhan sendiri yang adalah setia, jauh dari kebohongan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, selagi di dunia ini kadang terbatas, kadang sementara, di mana mungkin ada banyak tantangan dan godaan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan jiwa sehingga kita tidak setia. Akan tetapi kesetiaan Tuhan kepada kita bukan demikian, saudara-saudaraku. Dan harus diingat bahwa berbagai tantangan di dunia ini sesungguhnya itu menjadi batu uji agar bisa memakai jubah putih yang telah dicuci oleh darah Kristus. Karena itu, jika ada tantangan dan godaan yang kita hadapi setiap hari, termasuk hari ini, saudara-saudara, ingatlah bahwa itu semua adalah proses pencucian kita masing-masing, agar kelak kita berjubah putih, jubah kelulusan, menjalani kesusahan besar di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini, mengingatkan kami bahwa kami kelak akan memakai jubah putih dan topi kemuliaan. Karena itu selagi kami di dunia, walaupun ada tantangan, tetapi itu adalah bagian dari pencucian, pembersihan, sehingga kami kelak menerima jubah putih yang disucikan oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bekerja sepanjang hari ini. Biarlah pekerjaan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon berkati kami senantiasa ke depan untuk bekerja semakin baik. Ampunkan kami dalam segala kekurangan kelemahan kami sepanjang hari ini. Istirahat malam kami pun, biarlah Engkau yang melihara kami Tuhan. Esok pagi kami boleh bangun kembali dalam kesegaran. Terpuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selamanya. Amin.